Hiruk pikuk perkotaan kadang membuat kita lelah dan juga bosan. Oleh karena itu, berpiknik di tempat yang rindang dan juga asri bisa menjadi solusi di kala liburan telah tiba. Bagi para pemirsa yang takut untuk hadir sendirian, apalagi para perempuan tidak perlu khawatir karena Camp Coffee and Nature yang ada di Yogyakarta menyajikan tempat yang aman dan juga nyaman. Berbincang mengenai perempuan, 25 November diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan kini piknik akan mengangkat topik mengenai perempuan berani melawan. Berbicara soal perempuan, saat ini kita akan ditemani oleh salah satu narasumber kita dari Rifka Anissa Women Crisis Center, yaitu Mbak Ika. Hai Mbak Ika. Halo. Hai. Gimana kabarnya Mbak? Baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik. Mungkin sambil duduk ya Mbak, kita ngobrolnya. Boleh. Mbak, sebelum kita mulai nih, boleh dong perkenalkan diri dulu ke pemirsa? Oke. Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Kurnia Kartikawati, biasa dipanggil Ika, boleh juga Kacan. Saya dari Rifka Anissa Women Crisis Center. Oke. Mbak, sebelum kita mulai perbincangan kita kali ini, kita akan saksikan dulu salah satu cuplikan video mengenai kasus yang sempat viral di Indonesia. Oke. Kasus KDRT yang dialami artis sekaligus pedangdut tanah air, Lesti Kejora, adalah satu dari ribuan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berhasil diungkap ke publik. Namun, pencabutan laporan atas kasus KDRT yang menimpa Lesti Kejora justru disayangkan oleh sebagian kalangan masyarakat. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi presiden buruk terhadap korban-korban KDRT lainnya yang takut untuk melaporkan kasus yang menimpanya. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT seperti yang dialami artis Lesti Kejora merupakan kasus kekerasan yang banyak terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Bahkan, Komnas Perempuan mencatat jumlah kasus KDRT menempati urutan pertama dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di tanah air. Pada tahun 2021 saja, terdapat 2.527 kasus KDRT yang ditangani Komnas Perempuan. Jumlah tersebut merupakan kalkulasi dari total kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Jumlah tersebut belum mencerminkan jumlah total kasus yang terjadi, karena rata-rata korban KDRT tidak mau melaporkan kasus kekerasan yang menimpanya. Dari jumlah kasus KDRT yang terjadi, kasus kekerasan terhadap istri menempati porsi paling besar, yakni mencapai 70% dari total jumlah kasus KDRT. Tingginya kasus KDRT di Indonesia diduga terjadi karena berbagai sebab. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Dampak dari KDRT berpengaruh besar pada kondisi fisik dan psikologis korban, terutama jika kekerasan tersebut melibatkan perempuan sebagai korbannya. Tidak hanya itu saja, dampak psikologis yang cukup parah juga terjadi pada anak-anak yang menyaksikan terjadinya KDRT. Oke, Mbak Ika, bagaimana pendapat Mbak mengenai kasus tersebut, Mbak? Iya, diawali dengan berita mengejutkan dan ternyata diakhiri juga dengan berita yang menggemaskan ya. Kalau saya sih bilangnya menggemaskan dalam artian tuh kok kayak gitu sih gitu kan. Jadi kayak masyarakat itu kayaknya waktu itu juga nggak terima sendiri dengan keputusan itu gitu kan. Cuman kalau kami sendiri gitu ya di Rifka Anissa, kalau dibilang kaget atau misalnya dengan keputusan itu sebenarnya nggak juga Mbak. Karena memang itu hal yang cukup banyak kami temui di kasus-kasus KDRT di Rifka. Jadi mungkin kalau bisa dijelaskan, jadi lingkaran kekerasan itu ada 5 fase kalau kami. Fase pertama gitu ya di lingkaran kekerasan itu adalah fase bulan madu. Itu adalah fase di mana suami istri baru menikah kayak gitu ya misalnya. Seperti bulan madu, jadi isinya itu romantis gitu kan. Terus masih saling mengenal, masih sering main. Jadi fase di mana tuh semua tampak menyenangkan kayak gitu kan. Tapi balik lagi setelah itu kan penyesuaian karakter itulah akhirnya pasti akan terjadi konflik. Oh, awal mula muncul konflik itu dari situ ya, Mbak? Iya pasti, karena kan kita dari 2 kepribadian, 2 budaya dan 2 keluarga gitu yang berbeda gitu. Penyesuaian itu pasti gitu kan. Jadi konflik itu pasti ada di setiap pasangan dari rumah tangga. Nah, dalam kasus kekerasan, konflik itu tidak terselesaikan dengan baik. Mbak, mungkin sambil ngobrol kita sambil masak-masak ya, Mbak? Boleh. Oke. Ini kita piknik ya. Benar. Mungkin tadi ini ya setelah terjadi konflik, terus kita akhirnya masuk ke fase minta maaf kayak gitu ya Dir ya. Jadi pelaku tuh biasanya akan berusaha untuk
eh, bagaimana caranya Mm-mm. gitu ya, mohon maaf atas apa yang dilakukan gitu Mm-mm. ke korban seperti itu. Nah, fase minta maaf itu nggak berhenti aja, jadi nanti akan dilanjutkan dengan fase pengejaran kembali. Nah, ini nih fase minta maaf dan pengejaran kembali ini biasanya yang akhirnya membuat korban itu jadi kayak gundah gitu kan. Karena di fase pengejaran ini biasanya itu pelaku itu akan melakukan hal-hal yang manis, romantis. Jadi segala jenis usaha baik untuk mendapatkan kembali perhatian, kepercayaan dari korban. Memperjuangkan kembali. Iya, mungkin bisa dibilang seperti waktu PDKT lah, kan kayaknya semaksimal Menggebu-gebu ya, Mbak? mungkin gitu ya. Jadi perhatiannya dicurahkan lebih, dan mungkin juga bisa ditambah-tambah kalau beberapa kasus tuh misalnya datang sujud-sujud mohon maaf kayak gitu kan. Itu kan ya maksudnya korban gitu disujud-sujudin gitu kan, mungkin kadang juga luluh. Iya. Terus bisa juga dengan hal romantis seperti ngirimin buket bunga gitu kan, sebagai permohonan maaf gitu kan. Atau juga mengingatkan kembali bahwa ada anak, seperti itu fase pengejaran kembali. Nah, ketika akhirnya di fase pengejaran kembali itu pasangan itu si korban gitu, dalam artian tuh menerima kembali. Nah, akhirnya masuk lagi ke fase bulan madu. Karena setelah konflik selesai, nah rumah tangga itu biasanya mereka masuk ke fase manis-manis lagi. Dan itu akan selalu terulang. Jika mata rantainya tidak diputus. Kayak gitu. Tapi Mbak, kalau tadi berbicara tentang El, kan ini kasusnya benar-benar naik di publik. Sebenarnya apakah ini bisa dikaitkan dengan fenomena gunung es, Mbak? Yang kelihatannya cuma sedikit nih, tapi di dalamnya sangat banyak. Bisa banget ya. Jadi memang isu KDRT ini itu bisa dibilang, yaitu seperti yang Dira bilang, iya fenomena gunung es. Terlihat sedikit. Jadi ya mungkin data masuk gitu yang dilaporkan ke lembaga-lembaga atau ke pemerintah itu ya hanya segini gitu kan. Sedangkan di dalam masyarakat sendiri ya berarti sisanya yang di bawah lautan itulah. Tapi Mbak, dari data yang dihimpun Rifka Anissa, sebenarnya bagaimana sih fenomena ini? Datanya gimana Mbak? 10 tahun terakhir lah gitu ya. Data yang ditangani, ini ditangani ya, bukan yang masuk. Yang masuk tentu lebih besar gitu. Yang ditangani saja itu per tahunnya 300 kasus. Dan kasus KDRT ini menempati peringkat pertama selalu. Dengan rata-rata itu per tahunnya 200 kasus. Jadi 200 kasus. Iya. Tapi Mbak, mungkin nanti bisa berbagi sedikit mengenai kasus apa sih yang terumit yang dialami oleh dan pernah ditangani oleh Rifka Anissa. Tapi bisa di-hold dulu jawabannya karena akan ada jeda pariwara berikut ini. Tetap di Piknik Ngobrol Ringan sambil jalan-jalan. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa